Mungkin nanti catatan saya itu berkaitan dengan draft yang sudah muncul ya Kang Saan ya, dan nanti mungkin beberapa alternatif lain yang tadi disampaikan oleh Pak Saan Mustafa tentang kira-kira perdebatan substansi yang berkaitan dengan persoalan RUU Pemilu kita ke depan ini. Nah, saya akan mulai dari problem ini. Ini kan dampak dari putusan MK nomor 55 yang tadi disinggung oleh Mas Heroik, kemudian Mbak Titik pada saat pengantar dan sebagainya. Nah, ini saya melihat MK ini memberikan abu-abu untuk arah RUU Pemilu Serentak 2024. Ini karena yang menurut MK konstitusional itu begitu banyak opsinya. Ada model yang pertama yang tadi disebut seperti pemilu 2019, ada model yang kedua, pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, kemudian Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Lalu model ketiga itu khusus digabungkan antara DPR, DPRD, Presiden, kemudian Gubernur, Bupati, dan DPRD. Jadi bisa 6 atau 7 kota. Kemudian model yang keempat, ini adalah baru alternatif pemisahan. Jadi apakah pemilu perlu pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah? Kalau perlu, alternatifnya seperti apa? Nah, MK sebenarnya memberikan beberapa variasi. Alternatif yang pertama, untuk pemilu serentak yang dipisah, itu adalah DPR, DPD, dan Presiden untuk pemilu nasional. Kalimatnya beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih DPRD provinsi, kabupaten kota, gubernur, dan bupati. Ini adalah varian pertama pemilu serentak nasional dan pemilu daerah yang dipisahkan. Varian yang kedua dari pemisahan pemilu serentak ini berhubungan dengan yang pertama pemilu serentak nasional dulu, yang dilakukan oleh DPR, DPD, dan Presiden, Wakil Presiden, baru diikuti oleh dua varian pemilu di tingkat daerah. Varian yang pertama adalah pemilihan umum di tingkat provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur. Baru setelah itu dilanjutkan varian pemilu daerah serentak selanjutnya untuk di tingkat kabupaten memilih bupati dan wali kota dan memilih anggota DPRD. Jadi ada 3 jenjang kalau di model 5 ini. Dan tentu alternatif lain. Nah, menurut saya ini seperti pisau bermata ganda yang nanti saya kira akan menyulitkan problem di dalam penentuan arah untuk perubahan undang-undang kita atau konsep keserentakan pemilu kita pada 2024 dan selanjutnya. Kenapa bisa bermata ganda? Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Saan atau Kang Saan itu tafsirnya dikembalikan kepada para pembuat undang-undang. Jadi nanti tergantung kira-kira mana yang dianggap paling menguntungkan oleh partai politik. Nah, yang kita perlu garis bawahi, jangan sampai pemilihan model ini kemudian nanti akan menjadi semacam tawar-menawar, alat tawar-menawar dari partai besar maupun partai kepada partai kecil, partai menengah, atau sebaliknya dari partai menengah kepada partai besar. Dan situasi ini sebenarnya sudah terjadi. Lagi-lagi saya akan baca tentang arah RUU Pemilu Draft 6 ya, 6 Mei 2020. Meskipun ini tadi disebut oleh Kang Saan, konteks perubahannya sedang dinamis dan isu-isu yang muncul juga banyak. Nah, kalau kita baca tentang arah dari RUU Pemilu Draft 6, itu paling tidak ada 2 konsep yang ditawarkan oleh balik DPR atau oleh teman-teman di DPR. Yang pertama yang seperti tadi disebutkan oleh Kang Saan, bahwa nuansa keserentakan pemilu
itu lebih cenderung model pemilu 2019. Itu bisa kita ketahui di ketentuan pasal peralihan, pasal 730. Berlaku Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, kecuali 3 hal: sistem pemilu, besaran daerah pemilihan, ambang batas parlemen. Kalau kita baca seluruh struktur pasal pada draft 6 Mei 2020, itu hampir semua pasal yang berkaitan dengan pemilu presiden, pemilu DPR, dan DPRD, serta DPD, itu hampir persis sama dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, kecuali 3 hal ini. Sistem pemilunya diubah ke proporsional tertutup, besaran daerah pemilihannya mungkin akan diubah ke 3-8, dan ambang batas parlemennya dinaikkan menjadi opsinya sekitar 7%. Opsi-opsi yang lain belum ada. Nah, dugaan saya ini adalah test case dari teman-teman yang ada di partai besar untuk melakukan perubahan sistem pemilu pada pemilu 2024 dengan menggunakan konsep pemilu 2019, itu hanya ingin menjawab kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak model pemilu 2019. Sehingga dengan besaran, dengan sistem pemilu proporsional tertutup, itu dianggap akan bisa mengatasi kompleksitasnya. Artinya, kritik terhadap kompleksitas, ruwetnya, banyaknya teman-teman penyelenggara yang kelelahan, kemudian banyak yang menjadi korban dan lain sebagainya, itu diatasi dengan cara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara ini maka Pilkada 2002 dan 2003 itu diselenggarakan dengan format yang sama dengan Pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Perbedaannya, Pilkada 2025 akan digabung dengan pemilu daerah 2027. Ini adalah test case menurut saya. Pertanyaannya, kalau desain pemilu 2024 sama dengan pemilu 2019, kemudian di test case nanti tidak kompleks, tidak ruwet, penyelenggaraannya mudah dan lain sebagainya, apakah mungkin model pemilu nasional yang terpisah dengan pemilu daerah itu dijamin akan dilakukan pada pemilu pertama di 2027 dan kedua di 2029 untuk tingkat pemilu nasional? Jangan-jangan ini arahnya nanti tidak pasti karena tergantung dari suasana politik 5 tahunan. Bisa jadi keinginan untuk menyelenggarakan pemilu yang terpisah antara nasional dan daerah itu tidak terjadi apabila test case penyelenggaraan pemilu di 2024 dengan desain seperti pemilu 2019 itu tidak rumit, tidak kompleks, secara teknis mudah dilakukan karena sistem pemilihnya diubah menjadi proporsional tertutup. Nah, ini perlu kita jadikan sebagai titik krusial juga untuk melihat arah RUU pemilu. Apa konsekuensi dari desain pemilu pada RUU pemilu yang ada? Yang pertama, RUU ini yang terdiri atas 741 pasal, itu baru dapat dijadikan sebagai dasar pemilu pertama dalam kerangka keserentakan menurut versi model yang ketiga dalam keputusan MK itu pada pemilu 2027, khususnya untuk pemilu daerah dan 2029 untuk pemilu nasional. Pertanyaannya begini, apakah pemilu daerah itu boleh mendahului konsep keserentakan pemilu serentak sebelum pemilu serentak nasional itu dilakukan? Karena kalau kita baca dari keputusan MK nomor 55
beberapa model yang ketiga dan yang keempat dan kelima, itu pemilu daerah itu baru mungkin dilakukan setelah titik poinnya adalah pemilu nasional dilakukan. Kalau kemudian nanti di pemilu 2027 itu dilakukan, itu berarti pemilu daerah mendahului pemilu serentak nasional. Itu tidak diberikan tafsir di dalam keputusan MK nomor 55 tahun 2020. Ini yang kemudian harus kita lihat. Misalnya kalimatnya, pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya. Jadi titik poin dari pemilu daerah itu adalah pemilu serentak nasional. Bukan pemilu serentak daerah menjadi titik poin untuk menentukan penyelenggaraan pemilu serentak nasional. Ini adalah klausul dari keputusan MK. Ada 3 poin itu. Konsekuensi yang kedua, ada opsi yang kontradiktif soal berlaku atau tidaknya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang yang mengatur pilkada. Mengingat sebelum pemilu daerah 2027, itu masih ada penyelenggaraan pilkada pada 2022, 2023, dan 2025. Kalau kita baca secara hati-hati warna merah dan sebagainya, opsi-opsi, apakah undang-undang ini nanti akan berlaku sebagian, ataukah dicabut semuanya, itu kelihatannya masih kelihatan saling kontradiktif di beberapa pasal peralihan. Ini nanti juga perlu disinkronisasi. Yang ketiga, kalau kemudian pilkada yang periode habisnya itu 2025, kemudian digabung dengan pemilu daerah 2027, maka ada vacuum of power di tingkat lokal. Dan itu waktunya cukup lama, 2 tahun. Ini saya kira perlu menjadi juga diskusi yang panjang, bagaimana sebenarnya pengaturan masa bakti supaya tidak ada vacuum of power di daerah. Kemudian yang keempat, RUU ini dari sisi timeline-nya, penerapan desainnya menimbulkan persoalan kepastian penerapan sistem dan masa jabatan yang harusnya diberikan oleh undang-undang. Kenapa muncul ketidakpastian? Karena ada 2 opsi untuk 2024 dan untuk 2029 dan 2027. Saya kira ini akan menjadi perdebatan panjang di dalam konstruksi undang-undang kita, karena undang-undang ini seperti apa ya, saya melihat teman-teman di DPR itu ingin kickback gitu ke teman-teman MK yang dulu memutuskan, misalnya untuk pemilu 2014 waktu ada judicial review itu, bahwa pemilu serentak itu baru bisa dilakukan 2019. Sama klausulnya dengan pilihan kalimat bahwa untuk tahun 2024 digunakan konsep atau desain pemilu 2019, tetapi 2029 dan 2027 baru konsep atau desain keserentakan pemilu yang terpisah antara pemilu nasional dan daerah itu baru dilakukan. Ini akan menimbulkan persoalan dan ketidakpastian. Nah, isu krusial perubahan sistem pemilu legislatif ini saya kira nanti akan berhubungan dengan apakah desain keserentakan pemilu itu bisa diotak-atik saja ataukah perlu satu kajian yang sifatnya lebih komprehensif, mengingat desain keserentakan pemilu yang diterapkan pada pemilu 2019, kita harus ingat bahwa pada pemilu 2019, desain keserentakan pemilu itu tidak menjawab problem utama pemilu-pemilu di era transisi atau di era reformasi. Dia tidak bisa memperbaiki kualitas demokrasi elektoral, hasilnya sama dengan pemilu yang terpisah, penyederhanaan partai tidak terjadi, dan ada problem penguatan sistem presidensial di sana. Kalau kemudian model ini
akan digunakan lagi di 2004, apakah ini tidak mengulang problem yang sama? Artinya, perubahan undang-undang belum tentu bisa memperbaiki problem akut yang terjadi pada pemilu serentak atau desain pemilu serentak sebelumnya. Yang kedua, perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, ini menurut saya tidak disertai dengan syarat yang jelas untuk menjaga kualitas kandidasi politik di internal partai. Karena yang ada di dalam desain RUU ini adalah pengaturan demokrasi internal, pengaturan kandidasi politik diserahkan masing-masing kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada partai. Kalau ini yang terjadi, ini akan mengokohkan kritik yang selama ini muncul bahwa proporsional tertutup itu akan menciptakan oligarki partai yang akut karena partai-partai politik dalam sistem proporsional tertutup apabila tidak diatur secara rigid bagaimana proses kandidasinya, itu akan menguntungkan orang-orang yang kuat yang akan menguasai partai dan kekuatan-kekuatan oligarki. Kita ingat ada dua model di dalam proses demokrasi internal. Yang pertama adalah mereka melakukan election secara terbatas, melibatkan beberapa orang untuk melakukan proses rekrutmen terhadap calon-calon yang akan duduk di parlemen, baik tingkat nasional maupun lokal. Tetapi yang berbahaya adalah sejumlah partai masih mengedepankan proses selection, langsung dipilih, ditentukan, arbitrer oleh orang-orang kuat di dalam partai politik. Nah, menurut hemat saya ini perlu menjadi isu, kalaupun nanti diubah menjadi proporsional tertutup, maka persyaratan untuk proses kandidasi politik itu diserahkan ke KPU atau penyelenggara, atau didetailkan di dalam undang-undang. Selanjutnya, saya setuju dengan Kang Saan, tidak perlu tergesa-gesa untuk ambang batas parlemen terlalu tinggi. Karena ini menurut saya akan memicu konflik kepentingan. Jangan sampai nanti kemudian muncul gejala bahwa pembahasan dan pengesahan RUU pemilu itu lalu dibuat opsi atau paket seperti pada tahun 2017. Paket A, paket B, paket C, paket D, paket E. Ayo Anda milih yang mana? Kalau digunakan sebagai ada beberapa pokok atau kunci di dalam pasal di dalam RUU ini yang bisa menjadi daya tawar masing-masing, kemudian akan bisa mengerucut pada model munculnya paket-paket yang seperti terjadi pada pembahasan RUU yang lalu. Nah, ini yang perlu dihindari. Oleh karena itu, alternatif yang mungkin menurut saya biarkan dulu besarannya sekitar 4%, karena itu juga sudah cukup berat. Kenapa tetap 4%? Karena ambang batas ini menurut saya relatif memadai untuk situasi politik dan pengelompokan ideologi politik partai saat ini. Apalagi nanti dapilnya itu akan dikecilkan 3-8. Sehingga di dalam prakteknya itu ambang batas terselubungnya itu minimal 8,3%. Jadi secara otomatis partai yang memperoleh kursi di tingkat parlemen nasional itu harus mengumpulkan minimal 8,3% di setiap daerah pemilihan. Nah, besaran daerah pemilihan 3-8 ini memberikan ruang yang adil bagi semua partai, menurut saya. Dan memproporsionalkan tingkat kompetisi antara dapil-dapil besar dan kecil yang selama ini itu menguntungkan beberapa wilayah. Kita tahu dapil 9 sampai dengan 10 itu sebagian besar ada di Jawa,
Banten, termasuk Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta. Kemudian Bali, Sumatera, itu ada Sumatera Utara, ada Lampung, ada beberapa Sumatera Selatan, kemudian Sulawesi itu ada di beberapa wilayah dan Papua. Yang dapilnya masih antara ada 8 sampai dengan 10. Yang lain-lain itu sisanya sudah relatif lebih agak proporsional secara kompetisi. Nah, isu krusial perubahan sistem pemilu presiden ini menjadi menarik. Tidak ada yang berubah karena struktur dari RUU ini hampir sama, mirip persis dengan Undang-Undang 7 2017, baik itu di Pilpres maupun di Pileg dan di DPD-nya atau DPR dan DPD-nya. Oleh karena itu, kalau penerapan ambang batas ini nanti masih sama dengan pemilu 2019, ini akan menciptakan polarisasi politik dan politik head to head. Dan kita sudah mengalami 2014 dan 2019. Kenapa harus diulang? Kenapa syarat presidensial itu perlu diubah? Ini agar tercipta paling tidak pada tahapan awal itu bisa ada 3-4 calon presiden dan wakil presiden. Dan kalau kita lihat presiden threshold-nya itu 20-25%, kemungkinan besar 2 calon. 3 calon itu saja sudah rumit, apalagi kalau menggunakan komposisi perolehan suara pemilu 2019 yang lalu. Dan kemungkinan Pilpres akan 1 putaran, dampak politiknya, polarisasinya akan sangat tinggi. Dan ini akan mengulang terus-menerus di dalam konteks politik Indonesia. Pilihan 0% juga bukan pilihan yang mudah, karena bisa saja semua partai akan mencalonkan, kalau misalnya ada 10 atau 11 atau 12 partai, berarti ada 12 calon presiden. Dan kemungkinan fragmentasi politiknya akan tinggi. Yang memungkinkan itu adalah diturunkan syarat presidensial threshold-nya. 10% untuk suara DPR, 15% untuk suara pemilu tingkat nasional. Agar kemungkinannya ada 4-5 calon. Supaya sejak awal para politisi ini diharapkan bisa melakukan konsolidasi politik, jangan sampai terjadi fragmentasi politik. Kenapa syarat presidensial threshold ini perlu diubah dan tidak terlalu tinggi? Karena sebenarnya Pilpres Indonesia itu menganut mayoritas mutlak 50% plus 1. Dan itu amanat konstitusi. Jangan sampai rancangan undang-undang pemilu presiden ini memaksakan sistem pemilihan presiden kita ini menjadi plurality, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019. Indonesia di dalam sistem presidensialnya tidak menerapkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk Pilpresnya itu plurality. Karena kita membutuhkan mayoritas mutlak agar presiden itu milik bersama, bukan milik kelompok. Dan legitimasinya menjadi kuat, sehingga kebijakan-kebijakan politik dan langkah-langkah yang diambil itu tidak menimbulkan persoalan. Kalau kemudian plurality terus, problem ketidakpercayaan, problem legitimasi yang dianggap kurang dan sebagainya, ini akan terus-menerus menjadi persoalan. Sehingga opsi ambang batas pencalonan presiden itu harus dilihat. Yang pertama adalah memberikan batas minimalnya. Menurut saya idealnya batas minimal itu antara 10-15%, seperti yang saya sebut sebelumnya. Tetapi yang kemudian juga menjadi penting adalah membatasi batas maksimalnya. Dalam kajian strategis kami yang pernah kita bukukan, pencalonan presiden maksimalnya itu didukung oleh kekuatan di tingkat parlemen maksimal 30%. Kenapa? Supaya tidak terjadi fenomena presiden calon tunggal. Dan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian menjadi kerangka
dari perubahan RUU Pemilu yang akan datang. Jangan sampai kita suatu saat akan memilih presiden calon tunggal. Ini saya kira akan mereduksi sistem demokrasi kita. Nah, yang terakhir, isu krusial perubahan sistem pemilu daerah. Ini saya tidak tahu, Kang Saan, nanti mungkin Kang Saan bisa melakukan klarifikasi. Syarat parpol yang mengusung gubernur, bupati, dan wali kota. Ini menarik. Karena menurut desain ini, dan yang tadi disampaikan oleh Kang Saan, itu syaratnya sama persis dengan presidensial threshold. Jadi syaratnya adalah syarat threshold untuk presiden di tingkat nasional bagi partai-partai yang memiliki kursi 20% DPR dan 25% bagi suara pemilu yang boleh mengusung gubernur, bupati, dan wali kota pada pemilu daerah. Ini menurut saya konyol. Kalau ini akan diteruskan, ini menurut saya konyol. Dan ini akan menimbulkan keributan. Kemudian syarat parpol peserta pemilu DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ini menarik. Di draft yang keluar, pasal 195, itu ada proses verifikasi ulang peserta pemilu daerah dari partai di setiap tingkatan. Menurut hemat saya, ini akan membebani partai. Kalaupun kita ingin ada format partai lokal, maka opsi yang bisa dilakukan adalah peserta pemilu nasional tidak perlu verifikasi ulang. Tetapi kalau dengan syarat parpol untuk menjadi peserta pemilu di DP di daerah ini, diberi ruang bagi partai lokal selain Aceh, maka hanya partai-partai yang berdiri di tingkat lokal itulah yang diwajibkan untuk melakukan verifikasi ulang. Ini tanggapan saya. Sayangnya, bodi yang di dalam undang-undang ini atau RUU ini itu tidak menjelaskan sama sekali apakah desain kepesertaan parpol untuk pemilu di tingkat daerah ini memberikan ruang bagi partai politik lokal selain partai politik Aceh.